Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Bincang Penulis Authors Forum Jakarta International Literary Festival 2025. Ini hari terakhir Bincang Penulis, juga hari terakhir festival kita yang bertema Homeland in Our Bodies. Nah, hari ini akan ada 3 judul yang didiskusikan, All Eyes on Papua, kemudian nanti siang ada Body of the Working Class, dan terakhir Solidarity on political text. Nah, kita akan mulai diskusi dengan memfokuskan perhatian ke Papua, All Eyes on Papua. Rasisme yang sistematis dan konflik yang berlarut-larut di sana sudah merenggut nyawa dan masa depan. Ada proyek-proyek pembangunan dari pemerintah, tapi seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat setempat, bahkan merampas masa depan mereka. Nah, kita akan mendengarkan perspektif otentik dari orang Papua dan memahami bagaimana realitas yang dihadapi secara langsung. Saya akan segera panggilkan ke depan narasumber kita, ada 4 orang yang sudah hadir. Yang pertama Esther Haluk untuk mengambil tempat di sini. Kasih sambutan. Ya. Kemudian yang kedua Angela Flashy. Tepuk tangan untuk Kak Angela. Lalu ada Teresia TKG, silakan Kak Teres. Dan terakhir ada Kak Septina Layan. Diskusi kita akan dipandu oleh penulis Kuri Suditomo yang kemarin bersama kita di sini dalam sesi Voice of the Witnesses. Silakan Mbak Kuri. Selamat berdiskusi. Terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya, senang banget lihat teman-teman nih SMA 75 dari Cilincing. Tepuk tangan dong. Yang terdiri dari teman-teman komunitas literasi sastra dan puisi. Ya, itu ya, bener ya. Dan itu herannya nggak cuma perempuan, tapi cowok juga ada loh. Itu sama tuh, komunitas yang sama juga. Oh dahsyat, luar biasa. Luar biasa, terima kasih ya teman-teman ya sudah hadir minggu-minggu pakai seragam ada di sini. Jadi selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir. Oke. Ini minggu yang akan menjadi minggu yang teduh, minggu yang sakral gitu buat kita untuk membersamai keempat perempuan Papua yang sudah bersama kita pagi ini. Saya ingin mulai dengan sesuatu yang, apakah kita itu siap berdiskusi tentang Papua sebagai Palestina kita? Saya senang banget lihat ada yang mengangguk ya. Artinya mungkin adik-adik dan teman-teman ini yang ada di sini mungkin sudah menyaksikan berbagai sesi tentang Palestina yang ada di dalam JLF ini ya. Jadi kalau kita bicara Papua, semua yang ada di Palestina ada di Papua ya. Adalah sebuah kecelakaan sejarah berdasarkan keputusan politik yang membuat Papua seperti sekarang. Kemudian juga ada penganiayaan yang masih berlangsung sampai sekarang. Bang Aki. Ada juga keputusan ekonomi yang diambil di tempat lain yang berdampak sampai ke Papua. Ada juga tangisan anak-anak, ibu-ibu yang kehilangan suami, anak, anggota keluarga, bahkan ruang hidupnya. Dan itu semua juga ada di Palestina. Tapi keempat perempuan ini, Kak Esther, Kak Teris, Kak Angela, dan Kak Septina akan membuktikan juga bahwa selama masih ada manusia di Papua, selama itu pula masih ada cinta, masih ada kasih sayang, masih ada nafas, masih ada perlawanan. Nah,
Em, izinkan saya memulai dari Kak Esther Haluk. Kak Esther ini seorang yang paling senior ya dari keempat ini. Beliau sebentar, izinkan saya membuka ini. Oh, jadi salah duga saya. Jangan main ini, jangan main angkatan ya. Oke, sebentar. Ya, ini udah hampir 5 tahun umurnya, jadi dia nggak bisa buka. Padahal saya harus bacakan bio. Jadi gimana? Sambil saya tunggu ini bergerak, Kak Esther akan menampilkan sebuah video dulu Kak Esther ya. Kak Esther, beliau adalah sekretaris dari, saya akan biarkan Kak Esther untuk memperkenalkan diri sendiri. Tapi saya pernah bersama Kak Esther dalam satu acara kamisan di mana Kak Esther membagi satu hal yang paling membuka mata saya, bahwa siapa yang mungkin di ruangan ini tahu bahwa mungkin hanya sedikit orang yang di ruangan ini yang tahu bahwa ada 100.000 pengungsi di Papua. Di Palestina jumlahnya lebih besar, tapi Papua ini di tanah air kita sendiri, dan ada 100.000 orang yang menjadi pengungsi di tanah Papua sendiri, di kampungnya sendiri. Kak Esther, silahkan. Perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Saya Esther Haluk, seorang penulis, kemudian aktivis dan juga pembela hak asasi manusia dan pekerja gereja. Ya, saat ini saya berprofesi sebagai pekerja gereja yang bekerja di kampus milik gereja. Jadi saya juga seorang akademisi, dan saya pernah mempublikasikan satu buku puisi dan tulisan-tulisan lain yang belum terpublish, seperti itu. Kak Esther menuliskan satu esai sebenarnya yang sudah diberikan untuk JILF ini. Tapi Kak Esther akan memulainya dengan sebuah film ya, sebuah paparan film. Mungkin bisa ditayangkan dulu filmnya yang diminta oleh Kak Esther. Pengungsi mandi kah Ini tidak? sebenarnya film yang Kenapa sebuah tidak? dokumenter Tidak. oleh Dingin? Judy, ya. Iya. Dari atas, dari atas. Kalau kita mau bilang sekarang bahwa apa sekarang keberhasilan pemerintah dalam mengambil hati orang Papua, dalam memperbaiki situasi daerah-daerah konflik, apa catatan-catatan yang bisa jadi pelajaran baiknya? Maaf, hampir tidak ada kan? Masyarakat sipil dari Kampung Aitrem sementara mengungsi karena kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri. Oh ngal siak ya berkumpul nyak masalah orang name bawa suluk dari name wani ko semane kuman nak wani ngani demo ko ndak misal name beri ko lo nak semane ni. Dan pertanyaan kita adalah begini, kalau konfliknya di daerah-daerah yang pegunungan ini yang ada emas di bawahnya. Nah, jadi antara perang ini kalau berlanjut terus, memang orang Duga itu tidak ada punya harapan untuk sekolah. Pokoknya dia besar supaya bisa cerita ini kembali untuk dia supaya kita bahwa sampai selama Imam lahir saya di hutan bisa alaminya seperti begini, Imam juga alaminya seperti begini. Jadi dia bisa tahu dia punya jalan cerita yang waktu saat mamanya melahirkan dia begitu. Halo pengungsi perempuan. Lahir tanggal 19 Oktober. Kak Esther, silahkan.
Ya, terima kasih. Itu cuplikan dari situasi terkini. Dari jumlah yang tadi dalam esai saya sudah sebutkan tentang jumlah pengungsi sebanyak 100.003. Itu jumlah terakhir, karena itu bisa teman-teman lihat di website Human Rights Monitor, terverifikasi di situ. Sebagai pekerja gereja, satu hal kejadian yang terjadi, misalnya kalau mau nonton trailer filmnya, dokumenternya di Nama Saya Pengungsi, itu bisa nonton situasi Papua. Itu cerita tentang pengungsi Nduga yang harus mengungsi keluar dari sejak akhir 2018 sampai sekarang itu sudah 8 tahun mengungsi dan tidak terurus. Terjadi pembiaran oleh negara untuk tidak mengurus pengungsi, dan masih tidak hanya di Nduga, wilayah-wilayah konflik yang ada di Papua, dari Maibrat di Kepala Burung, ya, kemudian di Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Itu wilayah-wilayah konflik yang ada di tanah Papua. Ini wilayah di mana kehadiran militer TNI Polri paling tinggi. Nah, saya mau bawa kita kembali kepada tulisan atau penelitian dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang mengkategorikan kekerasan di Papua itu disebabkan akar masalah dari kekerasan di Papua ada 4. Yang pertama, dia bicara tentang perbedaan persepsi sejarah. Pemerintah Indonesia itu menganggap integrasi sudah selesai. Kata integrasi yang dipakai. Tetapi bagi kami orang Papua, istilah itu bukan integrasi, itu aneksasi. Itu sebabnya May Day, 1 Mei, selalu diperingati seluruh dunia Hari Buruh. Kami di Papua selalu memperingati itu sebagai hari aneksasi. Seperti itu. Perbedaan persepsi ini itu berakibat panjang, konflik sampai sekarang. Itu sebabnya misalnya peristiwa rasisme tahun 2019 yang terjadi di Surabaya ketika mahasiswa Papua diteriaki monyet dan sebagainya akibat pemaksaan. Ada yang pasang bendera di depan asrama, kemudian tiba-tiba benderanya jatuh, kemudian itu jadi masalah untuk TNI Polri datang menyerang asrama Papua. Ya, ini hal-hal yang menjadi catatan-catatan panjang. Jadi perbedaan persepsi ini kemudian menyebabkan orang lagi merayakan kemerdekaan, kok kami dipaksa harus merayakan dengan cara memaksanya yang seperti begini, yang sudah tidak manusiawi, seperti itu. Jadi ini perbedaan persepsi yang panjang mempengaruhi politik Papua. Jadi ini sejarah persoalan konflik yang sudah terjadi, kalau kami hitung sudah 63 tahun. Sejarah integrasi yang terjadi seperti kemarin diskusi yang terjadi di dalam ruangan ini berbicara tentang kapitalisme. Bagaimana kapitalisme masuk ke Papua kemudian berimbas kepada sejarah penganeksasian. Saya sebagai orang Papua pasti saya memakai istilah itu, ya, bukan karena itu tidak terjadi dengan keterlibatan kami orang Papua secara sukarela, seperti itu. Jadi persoalan ini kemudian menyebabkan konflik berkepanjangan. Jadi yang pertama tadi perbedaan persepsi sejarah, kemudian yang berikut kedua adalah militerisme. Militerisme yang terjadi di tanah Papua hingga sekarang. Papua itu sudah ditetapkan sebagai daerah operasi militer itu dari tahun 60-an sampai sekarang. Operasi itu belum pernah dicabut. Ya. Jadi operasi-operasi militer yang masih terjadi sampai dengan sampai saat ini saya sedang duduk. Jadi pengiriman pasukan dalam jumlah besar masih terjadi, dan akibatnya seperti tadi kita semua sudah nonton, ada pengungsian, kemudian ada banyak misalnya civic space, ruang-ruang publik
yang sudah mulai berkurang untuk kami orang Papua. Ketika operasi terjadi, ketika operasi militer, kemudian di wilayah-wilayah konflik terjadi, kemudian misalnya gerakan sipil mau melakukan protes-protes, kemudian dibungkam. Ya, jadi realita bahwa saat ini kehadiran militer, apalagi era setelah pemberlakuan ini ya, TNI, RUU TNI ya, itu semakin masif, bukan hanya di dalam institusi, tapi di semua bidang. TNI menjadi guru, TNI menjadi petani, TNI itu hal yang lumrah. Bahkan sebelum penetapan RUU TNI kami sudah duluan mengalami itu. Beberapa tahun sebelumnya itu di daerah perkampungan di Papua, daerah pinggiran itu gurunya sudah bukan guru biasa seperti itu. Itu realita dan itu kami catat. Bahkan sekolah-sekolah milik sekolah-sekolah dijadikan barak militer, gereja. Kami mengalami itu, kami di gereja Kingmi. Di beberapa wilayah itu wilayah pelayanan gereja kami, gereja Kingmi di Tanah Papua. Dan fasilitas gereja dipakai juga untuk barak. Kemudian pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan baik, seperti itu. Akibat dari militerisme ya, pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan baik. Dan kita sudah bisa pastikan di Jayapura, kami di kota saja pelayanan kesehatan seperti itu, apalagi di daerah pinggiran. Jadi kita sudah bisa pastikan kalau kita bicara soal tingkat kematian perempuan dan anak yang tertinggi di Indonesia, itu kita tidak usah heran begitu, karena dengan pelayanan kesehatan yang pas-pasan seperti itu. Orang sakit, perempuan melahirkan mau mengakses kesehatan, tenaga kesehatan, melayanan kesehatan tidak bisa karena jauh. Pelayanan kesehatan biasanya di distrik-distrik, tetapi orang-orang tersebar. Jadi ini keterbatasan ini menyebabkan persoalan itu. Kemudian hal yang ketiga adalah pelanggaran HAM yang tinggi di Tanah Papua. Ya, sambil contoh. Semua persoalan kemanusiaan yang terjadi, pembunuhan massal yang terjadi dari operasi militer pertama ketika Indonesia masuk ke Papua dan kemudian menduduki dari 1962-65, operasi militer yang terjadi, kemudian operasi militer terjadi di beberapa tempat, peristiwa 77 di Wamena, kemudian Biak berdarah di Biak di tahun 1998, kemudian Wasior berdarah 2001, kemudian Wamena berdarah 2003, kemudian Abepura berdarah 2007, kemudian 2002 ya 2002 dan 2006 ya Abepura berdarah, kemudian Paniai berdarah 2014. Ini catatan panjang. Nah, Abepura berdarah, satu-satunya kasus yang dibawa di pengadilan. Nah, sistem hukum Indonesia itu berlaku pasca Biak berdarah 98, itu diberlakukan tahun 2000 itu keluar Undang-Undang nomor 26. Undang-Undang nomor 26 itu mengisyaratkan bahwa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di bawah tahun 2000 itu tidak bisa disidangkan. Nah, ini yang Biak berdarah ini benar-benar peristiwa yang sadis, tetapi tidak bisa dibawa ke pengadilan Indonesia, kecuali kami suatu saat kami bawa itu ke dalam pengadilan hukum internasional. Mekanisme itu mungkin yang bisa menjawab rasa keadilan kami, seperti itu. Jadi peristiwa itu kemudian disidangkan di Makassar, kejadiannya di Jayapura tapi disidangkan di Makassar dan pelakunya dapat impunitas, naik pangkat. Jadi untuk saat ini banyak pengalaman kekerasan militer yang terjadi di Tanah Papua, tetapi itu berujung untuk pelaku itu pasti naik pangkat. Atau pembunuhan yang ada beberapa kasus yang seperti itu, pelaku naik pangkat. Yang berikut ada tren baru, ketika ada korban-korban kekerasan, nanti keluarga korban dibayar pakai duit. Jadi rupiah bisa dipakai untuk mungkin bisa dipakai untuk memberikan rasa keadilan, menghapus air mata keluarga. Saya tidak tahu itu perspektif dari mana, pengalaman bangsa dari mana yang dipakai. Kemudian yang berikut adalah dari militerisme, kemudian peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM tidak
tidak pernah, kalaupun dibawa ke pengadilan itu tidak pernah mendapat keadilan, itu tidak, pasti tidak berpihak kepada kami. Kami lebih banyak kalah di pengadilan, sistem pengadilan hukum Indonesia. Jadi itu kembali lagi seperti tadi saya bilang, mungkin kami harus menunggu pengadilan HAM internasional untuk menjawab persoalan itu. Kemudian hal yang berikut adalah pembangunan yang timpang. Pembangunan yang timpang yang terjadi di seluruh tanah Papua, perspektif yang dipakai bahwa perspektif yang rasis sebenarnya yang dipakai untuk menerapkan sistem pembangunan di Papua, karena sistem pembangunan yang diterapkan di Papua itu lebih berfokus pada ekstraksi sumber daya alam. Ya, kami bersyukur sama Tuhan bahwa kami diberikan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Emas yang kemudian menjadi kutuk ya bagi kami, seperti kata Bapak Greg Poldrain, kutukan emas Papua, bahwa emas itu. Dan saya mau bilang sama teman-teman yang hadir di sini bahwa di seluruh dunia kadar emas terbaik itu emas yang ada di Papua. Anda bisa membaca buku itu, ada di Kobam ya, buku Kutukan Emas Papua. Ini sekalian promosi ya. Kayaknya saya harus, habis ini saya harus pergi ke Kobam, saya sudah promosi ya. Jadi minta diskon sama Riza. Iya. Jadi silakan teman-teman baca itu. Karena saya yakin sekali narasi yang keluar dari Papua terhadap teman-teman tidak banyak mengetahui tentang Papua, karena media apa yang diangkat dalam pers, di layar kaca Anda, di televisi, semua stasiun televisi tidak mengangkat bagian seperti yang tadi kami sajikan. Karena semua narasi yang keluar dari Papua harus disensor. Teman-teman Indonesia yang lain tidak boleh mengetahui kebenaran itu. Itu sebabnya tadi seperti Mbak Kuri bicara soal Palestina itu terlalu jauh, teman-teman. Palestina terlalu jauh. Ada persoalan kemanusiaan yang sama di dalam rumah kita. Itu menjadi persoalan serius. Saya tidak bicara politik, saya bicara kemanusiaan. Masihkah ada rasa kemanusiaan itu? Kita tidak memandang sesuatu di seberang lautan. Mari kita lihat di dalam rumah kita sendiri. Kalau kita masih menganggap orang Papua itu saudara kita. Tetapi kalau tidak masalah, karena kami masih mempunyai harapan. Kami masih bernafas, kami masih mempunyai harapan. Ada mungkin orang-orang di luar sana, entah di mana, yang mungkin masih memiliki nurani yang siap berdiri bersama-sama dengan kami. Persoalan ketimpangan-ketimpangan, kebijakan-kebijakan pembangunan yang diarahkan lebih kepada pembangunan yang ekstraktif, eksploitatif, untuk mengambil semua kekayaan alam tanpa pembangunan. Kami rajin, kami orang Papua ini selama hampir 60 tahun itu hampir rajin menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Kami punya emas, kami punya tembaga, kami punya minyak yang melimpah. Kami sudah punya 2 di Bintuni, di Sele, tapi yang terbesar di Indonesia, Blok Warim itu ditemukan di Papua yang belum ditambang. Ya, terbesar. Kami punya nikel, kami punya uranium, kami punya segala macam. Tetapi kami 61 tahun ini kami termiskin di Indonesia. Sudah termiskin, tapi kemudian tahun 2022 kemarin kami dibagi lagi. Jadi sekarang sudah jadi 6 provinsi. Jadi urutan 1 sampai 6 tuh kami yang menduduki. Ya, kami mengalahkan, kami urutan 1 sampai 6 kami. Jadi Jakarta, teman-teman dari provinsi lain tuh di bawah kami begitu. Kami nomor 1 miskinnya, seperti itu. Jadi ini persoalan real kemanusiaan. Sejarah yang tidak pernah, karena teman-teman untuk sejarah kita bicara, kalau kita tarik kembali ke belakang ya. Persoalan urusan kami masuk ke Indonesia itu tidak pernah ada keterlibatan orang Papua sama sekali. Perjanjian New York misalnya, tahun terjadi 62, itu Belanda, Amerika, Indonesia, kemudian UN. Tidak ada orang Papua yang menandatangani, terlibat dalam pembicaraan, sama sekali tidak ada. Jadi pembangunan, jadi keputusan yang rasis diterapkan, kemudian PPRA di mana 1.000
orang terlibat untuk memilih bersama Indonesia, 625 itu orang Indonesia. Hanya 400 orang Papua, dan itu pun di bawah intimidasi. Benarkah kami rela? Itu sebabnya jangan heran teman-teman kalau kami pakai aneksasi bukan integrasi. Persoalan ini persoalan yang tidak pernah didialogkan, tidak pernah diselesaikan, yang kemudian berlarut-larut sudah 61. Jadi ketika pemerintah mengatakan, oh kami berniat baik, kami mau bikin kebijakan seperti ini, tapi kemudian mendapat tantangan keras dari orang Papua karena kami tidak pernah dilibatkan seperti itu. Kemudian terakhir, tahun 2020 kemarin Omnibus Law dikeluarkan. Omnibus Law dikeluarkan ini untuk, terus terang untuk kami orang Papua, ini sebenarnya undang-undang yang dikhususkan untuk kami. Yang melegalkan pemerintah, dan imbasnya kami sedang alami saat ini. Semua konsensi, izin-izin konsensi untuk menambang, mengekstraksi kekayaan alam kami itu bukan lagi, kalau dulu waktu masih satu provinsi atau dua provinsi itu bisa harus ngurus surat ini, apa dokumen-dokumennya di provinsi, kabupaten, kemudian ada tingkatan birokrasi ya yang dilewati. Tetapi untuk sekarang itu bukan urusan pemerintah daerah, jadi itu bisa ditemukan di sini di Jakarta. Jadi tiba-tiba misalnya di atas tanah saya ada emas, saya tidak tahu bahwa ada emas, saya kan orang adat, saya tidak tahu dengan peralatan. Tiba-tiba ada ekskavator masuk parkir di halaman saya, terus saya kaget karena itu izin itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sama sekali tidak berhak untuk menentukan ataupun melarang. Jadi kondisi terakhir di Papua saat ini, ketika pemerintah daerah ada yang keras, ada yang menentang keputusan pemerintah pusat, tuh siap-siap jabatannya nanti hilang seperti itu. Jadi kami punya lembaga khusus yang ditentukan dalam otonomi khusus, misalnya MRP dan DPRK, DPR khusus ya. Itu ada 14 orang ya ditentukan. MRP ini untuk MRP yang awal-awal dari 2001 sampai 2021 kemarin itu mungkin melewati proses yang sehat melalui pemilihan, representasi dari kelompok-kelompok. Tetapi MRP yang mulai dari 2022 ke atas ini itu semua disaring dan harus menandatangani persetujuan setia kepada negara. Jadi kalau mau ngomong aneh-aneh di dalam situ menolak tidak kepada kepentingan negara, siap-siap di PAW digantikan seperti itu. Ini persoalan serius. Itu sebabnya suara kritis itu terlarang. Jadi kalau teman-teman punya nurani dan bilang, oh saya mau kerja di Papua, yakin sampai di sana nanti pasti diam. Itu sebabnya situasi sosial, stres, trauma yang dihadapi oleh kami orang asli Papua, kemudian program-program pemerintah seperti transmigrasi. Sekarang ini kan kami menghadapi transmigrasi yang didatangkan secara masif. Kemudian program lain, misalnya program pemerintah yang terakhir yang besar sekali, program PSN, program strategis nasional, di mana Merauke jadi sasaran, 2,3 ya. 2,3 juta hektar lahan itu kemudian mau direvisi jadi 3 juta hektar lahan akan diambil untuk perkebunan tebu, bioetanol dan kemudian sawah. Nah, PSN di Merauke ini cukup aneh karena tahun 2010 itu sudah ada MIFE, Merauke Integrated Food Estate, MIFE. Itu gagal. Struktur tanah itu tidak cocok untuk sawah, begitu. Karena itu Merauke itu daerah rawa, tapi kemudian dipaksa dan gagal sebenarnya, program gagal. Sekarang diberlakukan lagi. Ini kami lihat sebagai perampasan tanah sebenarnya. Apakah ini kemudian menjadi taktik karena ketika TNI, undang-undang TNI sudah diberlakukan kembali itu. Kemudian banyak yang dikirim tapi sudah tidak ada pekerjaan, jadi harus dibuat segala macam program ini supaya merekrut, menyerap itu, atau ini menjadi persoalan-persoalan menimbulkan ekses negatif terhadap kami di Papua. Jadi persoalan-persoalan ini, kemudian perbedaan persepsi pembangunan ya.
untuk kami orang Papua itu kan masyarakat adat, masyarakat asli, indigenous people. Tetapi definisi kalau kita bawa dalam sistem hukum internasional, definisi pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mau mengakomodir itu. Indigenous people dalam perspektif hukum Indonesia seperti apa. Jadi ketika ini persoalan yang saya kira kawan-kawan yang ada di Aman itu mereka mengalami itu. Jadi agak susah untuk kami, kalau kami bilang kami masyarakat adat, kemudian kami berhadapan dengan institusi negara dengan kepentingan oligarki, kapitalis yang masuk kemudian merampas tanah-tanah adat. Ini yang menyebabkan ada peristiwa seperti tadi kita lihat, peristiwa pengungsian. Di wilayah-wilayah konflik yang tadi saya sebutkan itu pengungsian terjadi, itu kami kasih keluar, kami tinggalkan tanah adat kami dan kami keluar. Nah di dalam masyarakat kami, perspektif orang Papua, tanah itu penting sekali. Semua identitas kami, semua dengan hubungan kami dengan leluhur, hubungan kami dengan alam itu semua ada di atas tanah itu. Kosmologi kami, totem kami itu semua ada di tanah-tanah adat itu. Begitu kami terputus, kami keluar, kami terusir keluar, semua itu putus. Dan kami mengalami persoalan krisis identitas. Kami mengalami kerusakan lingkungan yang serius oleh perkebunan-perkebunan yang masuk. Kemudian kami mengalami penebangan hutan, deforestasi yang sangat masif dalam skala besar dari Sorong sampai Merauke. Kemudian kami juga mengalami illegal logging, yang ada di tengah-tengah hutan banyak itu kan militer. Mereka yang potong kayu kemudian dibawa pakai trek-trek tertutup sampai ke pelabuhan kemudian dikirim keluar. Siapa yang mau pergi kemudian stop trek-trek besar yang dikawal oleh militer seperti itu. Jadi ini persoalan-persoalan yang real kami hadapi dan ini kemudian yang menjadi tema waktu itu ada hashtag All Eyes in Papua. Kami mau publik Indonesia, masyarakat Indonesia di tempat lain memahami ini karena untuk saat ini menjadi agak sensitif kalau diskusi tentang Papua karena di kampus-kampus kami punya banyak pengalaman saat beberapa kali ada diskusi-diskusi tentang Papua di kampus-kampus itu dilarang, ada intervensi masuk sampai ditutup, tidak boleh ada diskusi. Nah, ini mungkin ada usaha-usaha untuk juga menutup kebenaran-kebenaran dari publik Indonesia. Padahal kami berhak tahu tentang kebenaran, kami berhak. Jadi terima kasih untuk JILF karena memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk kami berbagi cerita tentang apa yang terjadi di saat ini di tanah Papua. Saya kira saya cukupkan sampai situ, nanti ada apa? Terima kasih Kak Esther, terima kasih. Selain sebagai feminis dan aktivis gereja, Kak Esther juga adalah penyair dan aktif membangun jaringan solidaritas melalui West Papua Feminist Forum. Terima kasih Kak Esther. Saya sekarang pengen pindah ke Kak Teresa. Teresa TKG adalah seorang wartawan yang saat ini bertugas di Cendrawasih Post. Beliau adalah lulusan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura di jurusan Hubungan Internasional, tamat pada tahun 2015. Pertama kali bergabung menulis untuk media lokal bernama Majalah Selangkah. Kemudian di 2014 bergabung dengan wagedei.com. Kemudian dia juga aktif sebagai jurnalis, mendirikan Gerakan Papua Mengajar, komunitas sastra Papua. Dan sekarang sejak 2023 ada di Cendrawasih Post. Saya pengen tanya Kak Teresa, apakah pernah meliput wilayah kekerasan, wilayah pengungsi? Mungkin bisa diceritakan Kak? Ya, selamat pagi semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk JILF yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai anak-anak Papua untuk juga menceritakan bagaimana persoalan yang kita hadapi. Dari tadi Kakak Esther sudah bercerita soal bagaimana masyarakat sipil tidak mendapatkan segala macam akses, terutama soal pelanggaran HAM dan juga ya nasib-nasib
dari para pengungsi yang dibiarkan begitu saja. Jadi saya lebih khusus akan bercerita karena keseharian saya sebagai jurnalis yang melakukan peliputan, dan waktu itu AJI Indonesia sempat memberikan kesempatan kepada saya sebagai anak asli Papua untuk juga melakukan peliputan investigasi di daerah konflik pada tahun 2021 di Kabupaten Pegunungan Bintang di daerah Kiwirok. Daerah Kiwirok ini merupakan daerah yang dia mengalami konflik bersenjata itu turun-temurun. Jadi sudah sekian tahun ini terus berlanjut sampai di tahun 2025 ini juga sedang mengalami konflik itu sendiri. Tapi di sini saya akan tapi membacakan hasil liputan investigasi di tahun 2021 yang sempat dibukukan oleh AJI Indonesia. Ini hasil liputan. Hendrik bukan nama sebenarnya. Ia menyeka air matanya kala bertemu Wagadai.com akhir tahun 2021. Matanya berkaca-kaca mengenang konflik bersenjata di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, antara TNI Polri melawan TPNPB yang pecah pada 13 September 2021. Jadi ada beberapa fasilitas yang sempat dibakar pada saat itu, ada rumah warga dan juga salah seorang tenaga kesehatan meninggal dunia dalam konflik itu. Konflik itu kemudian membuat Hendrik terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan tidak bersekolah. Jadi Hendrik ini adalah anak siswa kelas 10 di salah satu SMA di Kiwirok. Kiwirok ini secara geografis itu dia berada di daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Konflik itu jadi ketika terjadi konflik di saat itu tuh Hendrik masih ada di sekolah. Jadi sekitar pukul 6 pagi itu dia sudah berangkat ke sekolah. Terus jam 7 pagi dia masih ada di sekolah itu dia mendapatkan kabar bahwa akan ada pembakaran beberapa fasilitas umum. Jadi dia berpikir untuk dia merasa kayak ada hal yang lain begitu. Jadi tidak seperti biasanya anak-anak sekolah datang ke sekolah. Terus karena waktu itu hari Senin, jadi tidak seperti biasanya juga jam 6 lewat sekian itu, karena di Papua itu wajib upacara bendera setiap hari Senin. Jadi tidak anak-anak tidak pada ke sekolah seperti biasanya, dan kemudian Hendrik bertanya-tanya ini kenapa, dan dia mendapatkan informasi kalau akan ada aksi begitu. Dan kemudian tiba-tiba ya Hendrik setelah mendapatkan informasi itu dia langsung menuju ke pasar untuk memastikan apakah benar atau tidak. Tapi di dalam perjalanan menuju pasar itu ya konflik pecah. Jadi itu konfliknya konflik bersenjata. Tapi yang kemudian berdampak langsung ke masyarakat termasuk anak-anak sekolah ini. Jadi dari seketika konflik pecah itu dia berlari mencari perlindungan. Jadi sekitar 1 merek jaraknya dari tempat dia berdiri hingga tiba di rumah jam 10. Jadi akses dari ibu kota distrik di Kiwirok itu ke tempat dia tinggal itu 2 kilometer. Dan dia harus berjalan kaki ke sekolah, tapi kemudian pada saat konflik itu pecah, dia berlari itu tidak pikir diri sendiri. Jadi karena dia masih ada mama, terus bapaknya itu meninggal sudah lama meninggal. Tapi mamanya ada di rumah, kemudian ada paman dan tantenya. Jadi dia tidak berpikir diri sendiri, tapi bagaimana dia berpikir menyelamatkan mama dan juga paman dan tantenya. Jadi dia berlari ke rumah, di rumah itu kemudian dia mendapati mamanya ini sudah lari duluan karena ketakutan. Jadi tidak tahu dia lari kemana, tapi ada informasi yang dia dapat dari tetangganya waktu itu bahwa mamanya saat berlari itu meninggalkan semacam informasi begitu bahwa mamanya ini pergi ke PNG. Jadi orang-orang di sana itu merasa
tempat perlindungan yang aman itu ada di PNG daripada mereka harus berlari ke ibu kota kabupaten Pegunungan Bintang di Oksi, minta maaf ya Papua Nugini. Jadi maksudnya saya merasa kayak sedih begitu karena saya langsung melakukan wawancara ke si anak ini begitu. It's okay kakak, it's okay. Ya jadi seketika dia pulang ke rumah itu juga bapak D dari pamannya ini adalah masyarakat yang dengan berkekurangan, artinya dia mata buta. Terus mamanya ini, tantenya ini juga usianya sudah lanjut. Jadi pilihan terakhir itu adalah mereka bertahan. Walaupun di dalam situasi yang kurang, ya tidak bisa memberikan keselamatan untuk mereka, tapi pilihan terakhir itu adalah tidak apa-apa, mati atau hidup di sini begitu. Tapi kemudian selama 6 hari mereka bertahan, tidak makan, tidak minum. Dia memilih harus keluar begitu dari kampung, karena kalau tetap berada di situ, dia takut kehilangan segalanya termasuk kehilangan nyawa. Jadi mereka melakukan perjalanan, jadi dia tuntun gendong pamannya, tuntun tantenya, mereka melakukan perjalanan ke hutan. Kurang lebih sekitar 3-4 hari, mereka bikin pondok kecil, dan kemudian karena tidak ada selimut dan lain-lain di situ yang bisa membantu mereka bertahan dingin, jadi dia kembalilah ke rumah untuk mengambil selimut dan lain-lain. Tapi kemudian di rumah itu rumahnya sudah terbakar, kampungnya sudah hangus, tidak tahu pelakunya siapa. Dia melakukan perjalanan kembali ke hutan. Sesampainya di beberapa kilometer jauh dari kota, itu ada pos TNI di situ. Ada pos, seketika dia berlari itu kemudian tidak tahu tembakannya dari mana, dia ditembak. Jadi tembakannya di sini pecah di lutut waktu itu. Jadi dia kemudian mau minta tolong ke siapa gitu. Jadi dia bukan berlari, tapi kemudian karena sudah tertembak, terus dia tidak bisa jalan, jadinya dia bertahan di situ. Sampai kan ada, kalau di kampung itu biasanya ada kayak obat-obat yang tumbuh dari alam. Jadi dia mengambil satu daun atau rumput begitu untuk menghentikan darahnya. Jadi dia menghentikan darahnya dengan rumput-rumput itu, kemudian dia bertahan di situ selama 4 hari. Jadi usianya waktu itu 16 tahun, bertahan di situ. Kemudian dia merasa bahwa kalau dia di situ dan kebetulan berdekatan dengan pos, dan dia juga adalah anak kecil yang adalah orang asli Papua, dia takut dikira-kira dari pihak TPNPB, sehingga satu-satunya cara yang dia pikir adalah dia harus keluar. Jadi karena dia anak laki-laki, walaupun masih sakit, tapi dia melakukan perjalanan ke paman dan tantenya yang sudah lebih dulu diantar ke hutan. Dan kemudian dia melakukan perjalanan ke hutan, mendapati tante dan pamannya juga dalam kelaparan. Jadi dia berdoa di situ, mereka bertahan hidup selama 1 minggu di hutan itu dan melakukan perjalanan ke Oksibil. Oksibil ini ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka sampai di Oksibil itu kita melakukan wawancara dengan mereka, jadi trauma untuk ketemu siapapun. Jadi di Oksibil itu mereka tinggal di rumah yang jauh dari kota, dari ibu kotanya, dari pusat pemerintahannya. Terus mereka tinggal di rumah, tapi mereka jadi takut untuk beraktivitas sebebas-bebas mungkin, karena takut kalau keluar nanti dimata-matai karena dia merupakan warga pengungsi dan lain-lain. Kemudian waktu itu saya tanya ke adik ini, saya bilang, Henry, kalau misalnya aku disuruh sekolah di Oksibil situ atau mungkin di Jayapura, apakah bisa? Henry bilang, kakak saya tidak mau sekolah, saya takut.
Dan itu adalah cerita-cerita yang kita bisa bilang bahwa anak-anak yang mengalami nasib yang harus keluar dari kampung ini, mereka tidak mendapatkan akses pendidikan seperti teman-teman lainnya. Mereka sama sekali tidak sekolah, bahkan mereka mau ke sekolah saja mereka takut bertemu dengan siapapun, mereka takut di macam-macamin, ditanya, diteror, di ini itu. Jadi anak-anak dengan nasib hak atas pendidikannya itu sudah tidak ada begitu, mereka tidak mendapatkan akses itu. Walaupun mereka dapat sekalipun, mereka takut, mereka trauma untuk sekolah. Jadi dari cerita-cerita ini, dan saya sebagai jurnalis juga ketika melakukan peliputan di wilayah konflik ini juga kemudian kesini karena saya home base di Nabire dan kemudian berdekatan juga dengan Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya. Jadi seketika ada konflik, kita melakukan wawancara, ya sebagai jurnalis yang juga adalah orang asli Papua, pasti diteror. Dan saya mengalaminya sendiri. Walaupun saya perempuan, kadang saya merasa, dia perempuan jadi akan dibiarkan begitu, tidak apa-apa. Tapi kemudian, ya saya perempuan tapi justru diterornya kayak yang sebelumnya saya tidak duga begitu. Bahkan telepon-telepon, ya jejaki saya, foto-foto, tapi kemudian biasanya saya ketika mengalami itu langsung telepon, saya punya Pimret atau mungkin telepon ke Kakak Eman dari LBH untuk nanti tolong pantau begitu, pantau saya punya aktivitas. Dan terakhir itu yang saya alami itu saat itu melakukan peliputan yang Mama Hetina Mirip yang ditembak di Intan Jaya dan kemudian dikubur hanya berapa meter dari dasar tanah itu. Saya melakukan peliputan itu langsung wawancara dengan pemerintah dan masyarakat, tetapi kemudian ketika mereka baca itu saya ditelepon-telepon dan diteror juga. Tapi yang saya jawab saat itu adalah narasumber saya bukan dari masyarakat sipil, karena saya juga melindungi mereka begitu. Jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa narasumber saya dari pemerintah, dan kalaupun ada yang kurang-kurang dari informasi itu, silakan langsung tanyakan saja ke narasumber, karena tugas saya hanya melakukan peliputan. Dan kemudian jadi dari beberapa kejadian, dari cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh Kakak Esther, juga dari saya, kita jurnalis juga tidak bisa seenak-enak teman-teman di luar yang bisa menceritakan semaunya begitu. Artinya bisa menceritakan langsung kejadiannya, karena kita mau kasih tahu yang sebenarnya, tapi kemudian kita juga akan mendapatkan hal-hal yang tidak, sebenarnya sebagai manusia tidak harus alami itu. Jadi maksudnya berpengertian saja. Tapi karena ya seperti saya, seperti Kakak Angel, kita ini adalah anak-anak Papua yang kemudian saya menginspirasi dari Kakak Angel, Kakak Yulan untuk juga merintis karir sebagai jurnalis. Tapi kemudian kerinduan saya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi itu pun dibungkam begitu. Jadi saya tidak mendapatkan akses yang sebebas-bebas mungkin. Terakhir, ya mungkin cerita-cerita tadi itu adalah lebih kecil ya, ke individu, ke personal. Tapi kemudian media yang selama ini kita anggap media yang sangat independen, itu Jubi, itu saja mengalami teror yang sampai dibom itu. Mungkin nanti diceritakan oleh Kakak Angel. Itu kan persoalan-persoalan yang kami hadapi secara individual, tapi juga langsung menyerang kantor-kantor yang selama ini jadi tempat bagaimana menyuarakan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang asli Papua ke mata teman-teman semuanya dan juga ke mata internasional. Jadi terakhir kami mohon doanya, dan juga pada saat itu saya ketika mendengar cerita dari Hendrik ini, saya sempat menuliskan satu puisi dan saya mau baca untuk kita semua.
sekolah yang hilang. Sa rindu papan tulis yang putih seperti pagi. Sa rindu kapur yang meninggalkan jejak di jemari. Sa juga rindu suara bel sekolah lebih merdu dari kicauan burung di pagi hari. Sa rindu kursi kayu tempat sa belajar menulis nama sendiri. Tapi kini yang ada hanya suara senjata. Yang ada hanya tanah dan air mata. Yang ada hanya hutan jadi ruang kelas tanpa atap. Tuhan, kalau boleh jangan biarkan huruf-hurufku hilang. Jangan biarkan angka-angkaku tenggelam. Saya masih mau belajar, meski hanya batu, tanah, pohon dan cahaya bulan di malam hari. Hei, apakah suara saya kecil sekali sampai tidak terdengar di telinga kalian? Apakah mimpi anak Papua boleh hilang begitu saja? Ya, saya hanya anak kecil, tapi saya tahu tanpa sekolah masa depan itu gelap. Tolong, jangan biarkan saya dan teman-teman saya terus belajar di bawah bayang-bayang senjata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Teresa. Kita lanjut ke Kak Angela Flasi. Seperti tadi Kak Teresa sudah mengatakan, Kak Angela ini seniornya Kak Teresa dalam hal dunia jurnalistik. Beliau juga yang meliput langsung ke wilayah pengungsi. Saya bacakan sebentar. Jurnalis, penulis, dan pembuat film. Kak Angela bekerja sebagai jurnalis sejak 2004, pernah menjadi pemimpin redaksi tabloid Suara Perempuan Papua 2010 dan Jubi.id, silahkan teman-teman kalau mau di googling, tahun 2018. Kak Angela juga terlibat dalam kegiatan literasi anak muda, penulisan beberapa buku antologi, tetapi buku sendiri kumpulan cerpen Kitorang 2012. Aktif menulis cerpen bergenre sosial budaya Papua, bahasa Melayu Papua hingga sekarang, menjadi produser 5 film dokumenter dan menjadi sutradara 1 film dokumenter Suara Lembah Grime 2023. Saat ini bekerja sebagai editor di Jubi.id dan rutin mengajar, menulis, dan membuat konten media sosial untuk kelompok perempuan di tanah Papua. Kak Angela, kita mulai dari liputan pengungsi, Kak. Oke. Kak Angela melakukan sendiri, pergi sendiri ke lokasi. Selamat siang semuanya. Saya minta izin karena lebih banyak di sini anak-anak SMA. Saya akan bicara dan memberi gambaran yang lebih tidak terlalu teknis ya, tapi lebih ke situasi di lapangan. Oke, silakan Kak. Film pengungsi ini jatuh juga. Film pengungsi ini saya produser. Boleh ditayangkan filmnya? Setidaknya di belakang nanti di start ketika Kak Angela siap. Oke, tidak apa-apa nanti. Gini aja. Oke. Film pengungsi ini saya produser, tapi jadi reporter yang tidak ditulis namanya. Jadi jurnalis kata dia. Jurnalis Papua itu tidak aman meliput di tanahnya sendiri. Situasi pengungsian, situasi konflik itu lebih aman buat jurnalis non Papua. Apalagi pakai rombongan menteri, oke ya, langsung masuk, buka, meliput. Jadi kita mungkin dapat gambaran, saya pernah ke Intan Jaya. Dengan siapa? Harusnya kita bertanya begitu kan? Kalau yang meliput, kalau orang Papua bilang kaki abu, jalan sendiri. Tidak mudah, itu dijaga.
jumlah orang Papua dengan anggota lebih banyak anggota. Sayangnya liputan ini nih kita tuh bukan itu, ini punyanya. Liputan pengungsi ini kameramennya perempuan Papua, reporternya perempuan Papua, produsernya perempuan Papua. Cuma satu tempat yang kita bawa kameramen laki-laki Papua karena situasinya berat dan harus pikul tripod. Dan waktu itu kita nggak punya tripod ringan. Begitulah ya, meliput di kampung dengan media kecil itu semua harus bisa, dari produser sampai ambil gambar, semua harus jalani. Oke, saya mulai cerita supaya dapat kenapa ya Papua itu seperti Palestina. Sampai di pengungsian. Pengungsian itu satu rumah isinya 10 kakak sampai 20 kakak. Pagi hari itu semua ada di perkarangan. Oh, saya bicara dulu yang Sorong ya, yang Sorong dulu baru nanti naik di pegunungan. Sorong itu mereka turun ke pesisir dari Maibrat itu. Isinya begitu banyak orang. Anak-anak itu main aja di pekarangan. Mainnya coba main apa? Botol aqua yang kosong itu mereka tumpuk-tumpuk, mereka balik, mereka atur-atur. Itu yang mereka pakai main. Anak-anak yang di pengungsian, kalau anak laki-laki hanya sampai umur 10, 9, ketika sudah agak tinggi sedikit, dia nggak bisa mengungsi di kota, dia nggak bisa lewati penjagaan, dia langsung anggota TPNPB, langsung ke penjara. Mereka di hutan. Di Maibrat itu nggak ada sejarahnya TPM, kok tiba-tiba ada anggota TPM? Itu anak-anak kecil, tidak bisa ke kota, jadi mereka bertahan di hutan. Senjatanya dari mana? Senjatanya diantar yang mau menangkap mereka kan? Ketika teman-teman bilang, mereka sadis sekali ya pakai parang, terus dapat senjatanya dari mana? Mau ditangkap atau? Kalau kasus Maibrat itu anak-anak kecil. Tapi kalau lihat kasus kemarin yang meninggal terakhir, di Yaukimo, pegang senjata dari 15 tahun loh, mati di 22 tahun. Tentara Indonesia pakai drone, kejar mereka. Mungkin kita sering nonton ya di TikTok. Itu teman-teman loh, nggak bisa nyeberangi border. Kalau perempuan bisa lewat. Walaupun di situasi pengungsian itu tidak ada bantuan. Waktu teman-teman yang di pegunungan buka sekolah, dibubarkan, nggak boleh ada pengungsian. Makan gimana? Wah, sulit sekali. Mereka jalan itu, kalau dari Nduga, di sini kita tulisnya 25 kilo karena garis lurus. Kalau jalan kaki itu 3 bulan. Dia melahirkan, ini cerita tentang 2 anak yang dilahirkan dengan nama pengungsi. Mamanya mereka ingat situasi mereka hari itu. Bukan menyimpan trauma sebenarnya ya, tapi mengingat peristiwa itu, nggak boleh lupa situasi itu gitu. Tidak ada pertolongan. Kalau yang diduga Maibrat itu juga cukup dingin. Jadi jalan kaki tidak bisa buat api, tidak boleh ada asap, dingin. Jadi yang mati di jalan itu kalau bilang 100.000 tuh yang hidup, yang mati jalan dari Nduga sampai Wamena. Berat sekali lewat hutan. Sekali-sekali ini ya, kita bikin adventure gitu ya kalau sudah aman Papua, biar tahu situasinya gitu. Dari Wamena ke Nduga itu situasi. Nggak ada jalan lah, jangan dikira jalan raya yang orang lewati gitu. Suhu tuh 6 derajat paling baik. Minus lebih sering, nggak ada jaket-jaketan. Itu waktu bom jatuh, mereka kabur, nggak ada. Jangan pikir nanti mereka bawa jaket 1 helai. Bayi-bayi itu lahir itu nggak pakai baju. Kalau sampai hidup 3 tahun, alhamdulillah ya, dia hidup lewati itu, situasi itu. Bahkan kalau
ada, aduh itu nanti bisa baca di beberapa media nih. Media Jakarta cukup bagus menulis. Walaupun tidak turun langsung, mereka wawancara saksi-saksi mata, dan kita tuh cukup berterima kasih ya. Karena kalau kita tuh stigma buat kita ya. Padahal kita sama-sama nulis pengungsi, tapi mereka tetap warga negara Indonesia, kita disebut OPM. Padahal enggak, lebih kejam mereka kok nulisnya, kita tuh enggak. Ya tuh biasa aja kita. Kayak gitu. Jadi pengungsian itu kita nggak bisa buat kebun karena tanah itu tanah orang. Tapi kan harus makan. Makan ini siapa yang mau kasih bantuan? Tidak ada. Pemerintah daerah takut dicap TPM, pro TPM. Nggak akan kasih bantuan. Mereka hidup, ya akhirnya mereka buat kebun, konflik sama pemilik lahan, pindah lagi di sebelah. Bahkan kalau nonton film ini nanti dia butuh sekitar 2 tahun ya sampai punya honai sendiri. Honai bukan rumah ya, yang supaya punya honai sendiri, tinggal dengan anak-anaknya yang 9 orang. Sebelumnya numpang di honai orang, honai itu nggak besar, honai itu kecil. Tapi situasi dingin nggak ada, mau tidur di balai-balai, harus masuk honai. Kita di Wamena suhu berapa? 6 ya? 6 juga, 6 derajat maksudnya. Jadi yang mati sakit juga ke rumah ini nanti ada cerita juga. Bawa ke rumah sakit harus bayar. Kenapa? Kan mereka orang Duga, kalau ke Wamena kabupaten lain harus bayar. Terus katanya ada MOU kerjasama. Nah, katanya ada MOU, akan baru MOU, belum ini uangnya belum turun. Di akhir film ini anak yang kita temui itu meninggal. Yang sakit waktu kita liputan itu. Itu hanya 1, kebetulan kita temui. Dan kalau bilang jumlah penduduk Papua naik, jadi bukan dari pertumbuhan alami, karena manusianya sendiri sulit sekali seperti itu. Oke, sekolah susahnya harus pakai seragam, sepatu. Nanti kalau nonton tuh ya apa adanya lah. Kalau lihat baik-baik, mandi, pas mereka mandi pakai rinso. Nggak ada tuh, bayi juga pakai rinso. Beli rinso untuk cuci pakaian, mandi, mandikan bayi. Ada waktu itu pas kita nonton bareng, pakai rinso. Ya memangnya kenapa kalau pakai rinso? Kalau punya uang ya sabun baby sendiri, sabun ini sendiri, sampo, kondisioner, minyak rambut. Loh, ini orang hanya punya uang beli. Syukurlah masih bisa beli rinso gitu ya. Nanti ada kok, lihat tuh nanti pakai rinso. Oke, kesehatan susah, pendidikan susah, makan aja susah lah, yang lain-lain susah. Jadi kalau bilang dia mau nggak sekolah, sekolah untuk apa? Ketika kamu kelihatan besar, nggak usah akil balik ya, kelihatan tinggi sedikit, ketangkap kok laki-laki itu. Laki-laki itu ada bahkan di Mai Berat itu dihukum 20 tahun penjara karena dituduh sebagai pelaku. Sudah dibuktikan ini anak-anak, pengacara, saya sampai hormat sama pengacara-pengacara yang membela mereka tuh. Pasti dihukum, tapi mereka membela terus. Pasti dihukum, mereka membela terus. Seperti kakak Angki ya, pusaka gitu. Udah pasti komisi ini gagal, tapi dokumentasi tetap jalan kan, seperti itu. Kayak kemarin, ya memang negara kita sedang nggak baik-baik aja. Terus haruskah kita hopeless? Toh orang Papua tuh tadi saya bilang sama Mbak Kurator, kita tuh nggak punya pilihan menjadi ateis. Ateis tuh kemahalan untuk kemewahan untuk orang-orang merdeka. Itu kemewahan. Berani ateis, mau berharap sama siapa? Harus punya Tuhan kan? Nggak ada, mau harap sama pemerintah daerah, mau berharap pada diri sendiri juga. Nggak ada, hanya berdoa. Kita nih bisa duduk di sini, pulang baik-baik aja. Kita hanya berdoa.
kita berusaha. Karena kita bekerja itu, bagi saya menjadi jurnalis itu adalah kerja-kerja kemanusiaan. Begitu Mbak. Saya akan bacakan esainya atau satu paragraf dari Kak Angela yang belum sempat dibaca sebagai penutup. Saya aja yang baca atau Kak Angela? Bagi saya, menulis adalah tanggung jawab. Karena jurnalisme di Papua bukan hanya kerja teknis, melainkan kerja kemanusiaan. Saya melihat jurnalisme bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga alat pengingat bahwa suara orang Papua tidak bisa dibungkam. Menyuarakan suara mereka diabaikan. Menjadi amplifier bagi mereka yang suaranya tidak didengar. Mama tidak perlu menjadi majelis jemaat atau pendeta untuk melayani Tuhan. Mama sudah melayani Tuhan lewat pekerjaan ini, kata anak saya ketika saya mengeluhkan di usia saya belum dapat terlibat langsung dalam kegiatan gereja. Begitu Kak Angela. Jadi beragama atau tidak beragama itu ada sebuah, jika orang berada dalam pilihan itu adalah sebuah kemewahan. Itu untuk teman-teman yang ada dalam komunitas sastra dan puisi, simpan kalimat itu baik-baik dan kemudian nanti belakangan dijawab. Mungkin butuh waktu untuk menjawabnya. Mari kita bergerak ke Kak Septina sekarang. Kak Septina ini berbicara lebih banyak, bukan dalam bahasa bukan dalam bahasa seperti kita tadi gitu ya. Kalau jurnalis bicara pakai bahasa tulis, pakai bahasa tutur gitu. Kak Esther juga seorang yang aktif di gereja, jadi sangat artikulatif berbicara. Nah, Kak Septina ini bicara lewat bahasa musik atau suara. Tadi saya tanya, ada istilah Septina Layan adalah komposer, pesuara, improviser dan musikolog asal Merauke, Papua. Terus saya tanya, apa itu pesuara? Apakah itu artinya vokalis? Oh tidak. Jelaskan setelah ini, tapi saya bacakan dulu. Kak Septina Layan menempatkan tradisi lisan, tradisi ratapan, pengetahuan perempuan, dan memori ekologis sebagai pusat penciptaan karya. Lahir di Merauke pada tahun 89, menempuh pendidikan di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia di Jogja, dan kini mengajar di ISBI Tanah Papua. Melalui eksplorasi bunyi tradisi Malin, Muyu, Biak, dan wilayah Papua lainnya, Septina merumuskan bahasa musikal yang berakar pada spiritualitas, pengalaman perempuan, serta relasi manusia dengan alam dan leluhur. Karyanya berfokus pada pemulihan dan revitalisasi suara tradisi, terutama melalui sistem tutur, nyanyian adat dan praktik lamentasi sebagai arsip emosional dan historis. Dia juga aktif menciptakan komposisi liturgi berbasis tradisi lantunan Papua, karya pertunjukan kontemporer serta kolaborasi internasional termasuk One Beat dan Sharjah Biennale. Selain berkarya, meneliti, dan menulis, dia juga ikut mengembangkan program pendidikan dan pengabdian masyarakat di tanah Papua. Silahkan Kak. Kak Septina ini pasti teman-teman udah pernah dengar ya, All Eyes on Papua. Kak Septina inilah yang punya pikiran bahwa All Eyes on Papua nggak boleh berhenti di eyes. Dia harus pindah ke heart. Silahkan Kak. Terima kasih. Selamat siang. Tarik nafas dulu. Soalnya kita sudah dengar dari kakak-kakak semua dan itu memang kenyataan yang terjadi. Ini harus konteks. Saya adalah berdarah Maluku, anak Tanimbar, yang lahir dan dibesarkan di Merauke. Jadi saya besar di satu kampung namanya Kampung Tof-Tof. Persis jadi semua cerita yang tadi kakak dong cerita itu saya mengalami gitu ya. Tapi saya tidak akan cerita itu, karena itu kakak dong sudah cerita dan dari pengalaman-pengalaman itulah saya berada di titik ini gitu ya. Sebagai insider dan outsider juga gitu, sebagai anak yang lahir
dan dibesarkan menghadapi dan melihat situasi secara nyata gitu. Kemudian keputusan apa yang harus saya buat gitu. Jadi ini sebenarnya yang saya kerjakan adalah bagian dari keputusan hati. Makanya tadi ketika saya diberikan tema all eyes gitu, saya sendiri mengkritisi ini sebenarnya. Ketika kita hanya berhenti kepada mata gitu, all eyes on Papua gitu. Setelah kita memviralkan hashtag itu gitu kan. Awalnya kalau tidak salah all eyes on Rafa ya. Kemudian itu berkembang menjadi all eyes on Papua, isu-isu Papua diangkat, semua orang yang mau tahu dan tidak itu aja ikut bahasanya ikut rame gitu. Yang penting story-nya penuh dengan all eyes gitu. Lalu kemudian saya bertanya gitu, apakah hanya cukup sampai di all eyes gitu. Nah, maka saya lalu bukan mengkritisi dan lalu tidak menghargai itu, tetapi mari kita pindah, kita lanjutkan menjadi all heart gitu. Saya tadi pagi kakak moderator bilang gini, saya ingin menyampaikan bahwa kita melihat Papua itu seperti Palestina gitu. Itu sebenarnya sudah gerakan hati gitu. Bantuan banyak sekali, masyarakat Indonesia bantuan banyak bertubi-tubi ke Palestina gitu. Ada bantuan ke Papua kah? Pertanyaannya itu kan. Padahal itu satu ini, kita bilang kita lagi di satu negara gitu. Tapi pertanyaannya kemana gitu, hatinya kemana gitu. Nah jadi sebenarnya all heart itu mari kita lihat dari cuma hanya melihat, mari kita menghidupi gitu. Menghidupi dengan melakukan hal-hal yang nyata, yang saya percaya bahwa kita masih memiliki hati nurani gitu. Masih memiliki hati nurani untuk melakukan yang namanya kebenaran, dan melakukan kebenaran itu bukan hal yang mudah dengan berbagai tantangan, berbagai tekanan, dan itu adalah suatu keputusan untuk kita melakukan atau tidak gitu. Nah, ketika saya tumbuh dan lalu dari SD, SMP, SMA, jadi berapa tahun ya, 20 tahun ya, tidak keluar dari Papua. Setelah saya sekolah di Jogja dan saya melihat Papua dari luar, di situ saya mulai sadar sekali bahwa situasi yang terjadi ketika kita melihat kekerasan itu seperti sesuatu yang sudah sangat normal. Itu seperti sesuatu yang sangat normal gitu ya, dapat tendang dengan sepatu laras. Waktu kalau upacara bendera itu tidak boleh ada mobil-mobil motor yang melewati atau melintasi depan sekolah. Sekolah ditutup, jalan ditutup karena mau ada pengibaran bendera, upacara bendera. Nanti setelah upacara selesai baru jalan dibuka. Itu saya baru sadar ketika saya keluar dari Papua, baru saya lihat hal-hal sederhana yang kita rasakan dari kecil sampai besar itu sesuatu yang sangat normal di Papua. Sementara di Jawa ini tidak terjadi. 17 Agustus semua itu harus bendera merah putih. Wajib. Kalau ada rumah yang tidak dikasih bendera itu pasti aparat akan datang. Ini kenapa tidak ada bendera ini? Termasuk saya punya orang tua dimarah gitu. Akhirnya harus kasih naik bendera. Itu hal-hal yang mungkinkah di sini terjadi gitu. Kadang itu yang menjadi satu refleksi juga ketika lalu kemudian akhirnya saya memutuskan bahwa dari luka-luka yang sangat besar itu apakah tidak ada harapan gitu. Lalu saya merasa bahwa saya sebagai anak yang keringat darah itu dibesarkan dari tanah dan alam Papua, saya harus bersuara dengan cara apapun. Maka sebagai salah satu orang yang dikaruniai berkat pengetahuan tentang seni, saya memutuskan untuk berkarya dan menyuarakan tentang berbagai hal yang ada di Papua melalui karya seni. Mungkin saya mau minta satu cuplikan karya. Karya ini karya baru saja di tahun 2024. Sebenarnya ada banyak karya. Salah satunya karya yang hampir cukup saya diintimidasi adalah karya Sagu versus Sawit. Ya, Sagu versus Sawit itu karya yang lahir dari saya punya masa kecil. Saya kembali setelah dari Jogja, saya pulang
hutan itu bukan jadi hutan lagi, itu berubah jadi sawit. Sehingga saya bikin karya Sagu versus Sawit. Tapi karya itu lalu kemudian seperti ada ancaman untuk saya kayak gitu. Dan oke, saya apakah berhenti? Tidak, saya jalan terus dengan karya-karya lain. Dan akhirnya keputusan hati melanjutkan bahwa kebangkitan itu lahir dari pengetahuan. Saya memutuskan untuk melakukan dokumentasi, pendokumentasian, nyanyian-nyanyian, lantunan-lantunan, pengetahuan yang penting ketika berbagai situasi sosial, politik itu seakan-akan membuat kita sudah tidak ada harapan hidup gitu. Saya berpikir bahwa pengetahuan-pengetahuan ini penting untuk dibagikan kepada generasi, dan maka literasi itu menjadi sangat penting. Jadi saya di tahun 2024 ketika riset ingin membuat karya, ada satu sosok perempuan penting, konteksnya adalah masyarakat Malin. Masyarakat asli Malin itu salah satu masyarakat yang ada di Merauke, tempat saya lahir dan dibesarkan di sana. Saya bertemu dan orang tua-tua, saya bertanya, karena dari pengalaman saya melihat, saya melakukan dan saya juga terlibat, kenapa perempuan agak susah ya secara akses dan secara ruang-ruang, secara adat itu tidak diberi ruang. Ternyata saya lalu dibilang, itu salah, sebenarnya perempuan di Malin itu sangat dihargai. Salah satunya sebenarnya yang terjadi dalam tutur masyarakat sebelum adanya pengetahuan luar, terutama misalnya gereja yang masuk, ada satu tokoh yang namanya Samanim. Dari Samanim lah waktu itu saya membuat karya bahwa Samanim mengajarkan pengetahuan ekologis, bagaimana Samanim yang membuat tradisi sep, kalau orang Malin bilang bakar batu itu, barapian itu di wilayah atau kakak, nah di Merauke bilang sep itu. Nah ini Samanim yang temukan, dia menanam sagu, dia memangkur sagu. Dan itu hidup di memori kolektif masyarakat, namun jarang dituliskan dalam literasi-literasi. Sehingga saya berpikir inilah salah satu cara saya bahwa pengharapan itu lahir dari pengetahuan-pengetahuan yang diungkap kayak gitu. Dan 2024 saya bikin karya ini karyanya sedikit saya interpretasi agak kontemporer. Dan di situ nanti akan ada keterlibatan penonton yang nonton, ini akan hubungannya dengan All Eyes on Papua. Silakan kakak untuk mungkin bisa diputar yang potongan karya. Hey!
Waningga palam Tuhan sanawaliki ada kahala ingra tamuhi koplai sikla du yamai koplai sikla pintarani wiki manimo waningga bekaiti ani ado Tuhan namam kepni dehe takkan bendawai maya nanem doa beli waningga palam Tuhan sanawa haliki ada kahala gak tamuhi koplai sikla du piamai koplai sikla pintaranimo wikimanimo waningga bekaiti ani
ketika ya jadi eho gitu ya. Oke. Ketika cek, oh sama aja Kak. Jadi ketika ada ini yang main anak-anak asli dari Merauke. Jadi saya hanya sebagai komposernya, adik-adik main, kemudian kalau tadi kita lihat di situ penonton ditarik ya. Mari datang dekat sini baru lihat apa yang terjadi. Jangan lihat dari jauh. Mari datang dekat. Kalau sudah datang dekat, sudah lihat, silakan ambil keputusan. Mau bikin apa? Mau buat apa? Jangan dengar dari cerita-cerita gitu. Langsung datang dan lihat dan langsung saksikan. Cerita-cerita yang kadang-kadang bukan cerita, kalau cerita dari kita kakak-kakak kan betul, tapi ada cerita-cerita dari cerita yang lain yang mungkin berbeda gitu. Sehingga mari datang, lihat, dan keputusan hatinya seperti apa. Nah, jadi kenapa bagian itu penting sekali dalam karya Samanim ini, ketika penonton ditarik gitu. Ada yang lari, ada yang tidak mau naik. Itu sebenarnya seperti situasi bicara Papua. Ada yang lari, ada yang malas tahu, ada yang masa bodoh gitu. Terserah aja, Papua mau gimana ya udah gitu. Tapi ada yang mau datang, walaupun dia bingung gitu. Ini sebenarnya kenapa? Tapi ketika dia datang, dia menyaksikan apa keputusan hatimu gitu. Apa keputusan hati untuk melakukan sesuatu gitu. Nah sehingga all heart itu menjadi hal yang penting ketika kita percaya bahwa manusia masih punya hati nurani, dan Papua dari begitu luka yang sangat dalam itu masih ada harapan untuk sebuah kebangkitan gitu. Itu yang saya ungkapkan dalam karya ini. Lalu saya di sesi kemarin di Sekolah Pemikiran Perempuan saya selalu bilang, apakah selesai di panggung? Ternyata karya yang selesai di panggung itu tidak cukup. Dan saya selalu mempertanyakan itu kepada diri saya. Sehingga di tahun ini, Samanim yang awalnya hanya menjadi inspirasi untuk karya ini lahir, tetapi di tahun ini saya dan kakak-kakak dan juga orang tua-tua yang mengerti sekali tentang tutur Samanim ini, lalu membuat sebuah dokumenter tentang Samanim. Jadi tidak hanya selesai di panggung, tapi Samanim ini harus dihidupkan kembali dalam tutur masyarakat dan juga dalam pengetahuan. Dan akhirnya di tahun ini membuat sebuah dokumenter yang judulnya Samanim. Jadi Samanim yang menjadi tokoh utama dan menjadi bagian penting dari sebuah tutur pengetahuan masyarakat di Malin. Dan ini hanya salah satu contoh karena Papua luas sekali, banyak sekali, dan saya percaya hal-hal ini masih akan banyak dilakukan. Sehingga ada tadi mungkin bisa putar satu, ini cuma openingnya saja 1 menit kalau tidak salah. Mungkin kakak dong bisa putar ya ini. Ia datang dari tanah yang tak disebut. Nyala pertama membakar lapar menjadi pengetahuan. Jejaknya tinggal di setiap api yang dinyalakan. Ia adalah moyang perempuan Malin yang jarang dibicarakan dalam catatan sejarah. Namun kisahnya, namanya, hidup dalam peradaban masyarakat Malin.
Jadi yang di video ini pemeran ini kakak perempuan ini turunan langsung dari leluhur moyang Samanim. Jadi dari turunan Sam Kakai langsung itu kami bersepakat untuk membuat sebuah figur itu sebagai Samanim untuk sebagai bagian dari usaha itu tadi, pendokumentasian, memproduksi pengetahuan lokal, dan itu adalah bagian dari upaya kebangkitan itu. Ya. Judulnya apa, Kak? Samanim. Sudah ada di YouTube? Belum, belum. Oh, ini baru trailer. Okay. Sudah ada fullnya, cuman belum saya taruh di YouTube. Memang rencananya bukan taruh di YouTube karena setelah saya film ini selesai saya harus lanjut studi, sehingga saya harus kembali ke kampung dan memutarnya di kampung dulu dan mengumpulkan semua masyarakat, anak-anak muda untuk harus tahu ini kampung moyang Samanim, dan itu baru bisa saya publik kemana-mana. Oke. Kita tunggu. Saya buka pertanyaan, silahkan kepada 4 pembicara. Silahkan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Mungkin adik-adik mungkin masih ada yang ingin bertanya bagaimana sejawatnya di Papua seumur adik-adik kelas 10 itu sedang apa di sana? Ada dari adik-adik pertanyaan? Oke. Oh, silahkan kakak. Perkenalkan, saya Iroy, peserta dari JILF juga. Kepada 4 narasumber, saya sangat mengerti situasi di bagaimana harus berlawan di tengah situasi yang tentu sulit ya bagi perempuan. Karena saya sebelumnya juga merupakan bagian dari buruh yang bekerja di pertambangan, itu juga tempat-tempat terisolir di mana untuk menemukan perempuan dalam satu proyek misalkan 20 itu sudah terlalu banyak gitu, sehingga sangat terasa bagaimana kita sebagai perempuan itu harus bukan berjuang ya, tapi stuck untuk bertahan itu sudah hebat. Nah, apalagi kakak-kakak ini adalah jurnalis yang itu tidak boleh stuck bertahan, tapi harus berjuang. Itu kan pasti meninggalkan trauma mendalam ya. Sekuat apapun kakak-kakak di depan ini, kakak bukan hero gitu. Ada kala tangis pecah, trauma itu menjerit tapi tidak bisa disuarakan, apalagi ini Papua gitu. Kamu bersuara keras, kamu diteriaki subversif. Nah, bagaimana keluar dari kemelekatan itu sebagai pengalaman empiris, sebagai pejuang, korban yang kemudian jadi pejuang? Bagaimana kakak keluar dari kemelekatan itu? Karena saya rasa itu pergulatan batin yang berat ya, untuk orang Papua asli menyuarakan Papua dengan jurnalis itu sebuah pekerjaan yang semuanya ketika memilih jadi jurnalis, aku pikir kakak-kakak pasti di dalam kepala itu sudah menaruh semua risiko dan bertaruh, katakanlah berjudi gitu. Ya kalau panjang jadi ular ya pendek jadi kodok gitu. Nah seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Iroy. Kak Teris, bisa dijawab Kak Teris dan Kak Angela dulu, yang jurnalis. Oke. Pengalaman saya tuh, kalau turun lapangan, saya nggak boleh menangis. Iya kan? Bertemu dalam keadaan yang sangat sulit, lihat anak-anak yang tidak ada harapan, saya nggak boleh menangis. Biar mereka yang menangis kan, bukan saya ya. Kok saya tidak memberi harapan. Kemudian, tapi kalau saya tidak menangis, saya gila nih. Nggak ada tuh fasilitas kantor untuk trauma healing, nggak ada. Kita media nggak cukup mampu, itu sebuah kemewahan lainnya. Jadi, saya punya ini kayak kumpulan cerita. Setiap satu berita yang sangat atau nonton lihat hasil liputan yang begitu memilukan hati,
tapi saya harus objektif, saya tidak bisa menulis apa yang tidak terverifikasi. Saya tulis dalam bentuk yang lain, cerita-cerita pendek. Sayangnya saya bukan sastrawan, saya hanya seorang jurnalis, jadi mampunya ya tulis cerita-cerita pendek. Dan di saat menulis cerita-cerita pendek itu saya menangis hingga selesai. Besok saya harus siap bekerja lagi, pikiran saya harus normal, harus menilai berita itu seobjektif mungkin, seperti itu. Itu jawaban yang kenapa, karena mungkin lupa ya, wartawan itu berganti topik setiap hari, setiap minggu, setiap tulisan itu kemudian berganti topik. Kalau kita memulai artikel berikutnya dalam kondisi kita tidak siap, nanti akan berdampak gitu. Kak Teris bisa menambahkan? Iya, kalau saya sendiri kalau untuk menulis terus bagaimana saya menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi, sama seperti Kakak Angel. Jadi ketika kita bertemu dengan misalnya di daerah konflik, itu bertemu dengan narasumber tuh memang ya sebagai anak Papua tapi tetap dituntut untuk tidak boleh sama sekali menunjukkan sikap yang ya kita hadir di sana untuk menguatkan walaupun tidak mewakili siapapun, maksudnya mewakili orang Papua, tapi kita hadir di sana tuh kita membawa kekuatan. Kalau orang lain tidak melihat, kita mempunyai teman-teman di daerah-daerah pengungsian, itu ya mungkin satu kemewahan juga jadi orang Papua yang pilih jalan jadi jurnalis, bisa hadir ke sana untuk kita saling menguatkan. Jadi memang seperti yang Kakak Angel bilang, kita tidak boleh menangis. Sama saya juga kalau bertemu dengan narasumber tidak menangis sama dengan Kakak Angel. Tapi ketika saya kembali ke rumah untuk menulis berita, tapi kemudian ada cerita-cerita sedih yang kayak saat mereka menceritakan kejadian-kejadian itu, ya saya akan menangis gitu. Tapi kemudian saya punya perasaan itu dulu karena saya sempat belajar juga di komunitas sastra Papua, ya saya juga menuliskan itu dalam puisi atau mungkin cerpen. Jadi rubah karya jurnalis jadi karya